Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indah Maudina dengan NIM 558 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional untuk memenuhi tugas UAS Viktimologi dengan dosen pengampu Pak Yaris. Bersumber dari jurnal yang berjudul Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dari jurnal Universitas Dharma Agung. Dalam jurnal tersebut menjelaskan terkait sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, yang merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dan pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan tersebut ke pengadilan, sehingga menimbulkan efek jerak kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Lalu menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat psikis dalam arti sinkronisasi struktural dan keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dan dapat juga bersifat substansial, di mana kaitannya itu dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Lalu ada fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri, di mana pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut juga dapat turut mempengaruhi kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, dan pada gilirannya juga akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat, karena pada dasarnya menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya. Lalu model dan sistem peradilan pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atau KUHP untuk menggantikan HIR yang dipandang sudah tidak sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia, membawa perubahan fundamental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara konsepsional maupun implemental, yang dimana KUHP ini meletakkan dasar humanisme di dalamnya, sehingga tujuan utama yang hendak dicapai bukanlah ketertiban dan kepastian, tetapi perlindungan atas hak asasi seseorang tersangka ataupun terdakwa. Perlindungan hak asasi seseorang tersangka ataupun terdakwa ini diharapkan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, yaitu mulai dari seseorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, diadili di pengadilan. Dan dalam undang-undang tersebut juga terkandung harapan untuk memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Lalu peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tersebut memiliki 4 subsistem, yaitu kepolisian yang secara administratif di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, lalu kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, pengadilan di bawah Mahkamah Agung, serta lembaga pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman. Dan lembaga pemasyarakatan juga sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan subsistem lainnya. Sebagai lembaga pembinaan, perannya juga sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan.
dan keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Dan penilaian itu juga dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Dan penilaian itu dapat negatif apabila bekas narapidana yang pernah dibina atau menjadi penjahat kembali. Dan kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dan fakta ini telah mensahkan kegagalan tugas lembaga pemasyarakatan. Lalu selanjutnya, hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan itu merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum pidana modern Indonesia. Keduanya juga mencerminkan perubahan paradigma dari pemidanaan yang bersifat pembalasan atau retributif yang menuju pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, perbaikan, dan reintegrasi sosial. Dalam konteks hukum nasional, hubungan ini secara tegas dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi, yang pertama itu perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional. KUHP nasional menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika KUHP lama atau KUHP yang warisan kolonial menitik beratkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku, beda dibandingkan dengan KUHP nasional sekarang yang mengedepankan pendekatan humanis, korektif, dan restoratif. Lalu Pasal 51 KUHP nasional secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan. Yang pertama, mencegah terjadinya tindakan pidana. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan. Yang terakhir, menemukan rasa penyesalan dan tanggung jawab pelaku. Dan rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penderitaan yang dijatuhkan negara, melainkan sebagai proses pembinaan manusia agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya, hakikat dan filosofi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan pada gagasan bahwa narapidana adalah manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki. Dan prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh Saharjo dan kemudian dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Yang kedua, mempersiapkan mereka agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dan yang terakhir, melindungi hak asasi manusia warga binaan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan bukan sekedar pelaksanaan pidana penjara, tetapi merupakan instrumen konkret untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP nasional. Selanjutnya, sistem pemasyarakatan sebagai sarana pencapaian tujuan pemidanaan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan bersifat fungsional dan kasual. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak akan tercapai tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif dan berorientasi pada pembinaan. Pidana penjara, misalnya dalam KUHP nasional tidak dimaksudkan untuk mengisolasi pelaku secara permanen dari masyarakat, melainkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri, menanamkan nilai-nilai hukum dan sosial, membekali keterampilan hidup agar tidak mengulangi tindak pidana atau residivisme. Seluruh tujuan tersebut diwujudkan melalui program pemidanaan kepribadian, pemidanaan kemandirian, pendidikan, pelatihan kerja, serta pembimbingan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan. Lalu selanjutnya, reintegrasi sosial sebagai titik temu utama.
di mana titik temu utama yang paling nyata antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan adalah reintegrasi sosial, di mana KUHP nasional ini menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir pemidanaan, sedangkan sistem pemasyarakatan menjadi mekanisme operasionalnya. Lalu melalui sistem pemasyarakatan, narapidana secara bertahap dipersiapkan kembali ke masyarakat melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dan proses ini juga mencerminkan bahwa pemidanaan tidak berhenti pada putusan hakim, tetapi berlanjut dalam proses pemidanaan yang berorientasi pada masa depan pelaku dan keamanan masyarakat. Lalu selanjutnya pendekatan keadilan restoratif. KUHP nasional juga membuka ruang luas bagi keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, di mana pendekatan ini selaras dengan sistem pemasyarakatan yang menekankan pemulihan hubungan sosial bukan sekedar penghukuman. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki relasi antara pelaku dan masyarakat, mengurangi dampak negatif pemidanaan terhadap masa depan pelaku, di mana hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat integratif dan saling melengkapi, dan KUHP nasional merumuskan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial, sementara sistem pemasyarakatan menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan tersebut secara nyata. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan tidak diukur dari lamanya hukuman, melainkan dari sejauh mana terpidana mampu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Selain itu juga saya akan menjelaskan terkait perkembangan sistem pemasyarakatan dalam jurnal Stekom yang berjudul Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai Visi Pemidanaan dalam Hukum Nasional. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa perkembangan sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari perjalanan panjang kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dan pergeseran paradigma terhadap pemasyarakatan diposisikan sebagai salah satu elemen dari sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan, serta pemidana pelaku yang bersalah melalui suatu komponen sistem secara keseluruhan dengan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa. Menurut Barda Narawi Arif, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 subsistem, yaitu kekuasaan atau penyidikan oleh badan lembaga penyidik, kedua, kekuasaan penuntutan oleh badan atau lembaga penuntutan, ketiga, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana oleh badan pengadilan, dan yang keempat, kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi. Dan keempat kekuasaan tersebut merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral yang sering dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu atau SPPT. Dijelaskan juga oleh Barda Nawawi Arif bahwa sistem pemidanaan adalah suatu sistem yang menyangkut pemberian atau menjatuhkan sanksi pidana, dan tujuan pemidanaan dalam KUHP didasarkan pada teori tujuan dan masuk dalam kategori prevensi umum, di mana tujuan pokok dari pemidanaan adalah pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran. Karena itu, tujuan pemidanaan selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat juga untuk menakutkan dan memperbaiki. Lalu, secara tegas juga, Saharjo menyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah
di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergeraknya, bimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya tidak menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Selain itu juga, saya akan menjelaskan terkait peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dari jurnal Unimal atau Universitas Malikus Saleh. Jadi, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan dalam upaya proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pidana adalah bahwa untuk membina para warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan berguna di dalam masyarakat. Namun yang menjadi tantangannya adalah sejauh mana peranan lembaga pemasyarakatan berfungsi secara efektif dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan, dan persoalan ini juga tergantung dari daya dukung dan daya tampung yang tersedia sehingga jaminan bagi narapidana untuk menjalani pembinaan secara tertib. Beragam persoalan muncul mulai dari jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas lapas, terungkapnya kasus penyalahgunaan narkotika di dalam lapas, pemberian fasilitas penjara mewah terhadap narapidana tertentu, praktek korupsi berupa pemerasan dan pemungutan liar atau juga yang sering disebut pungli yang diduga dilakukan oleh oknum petugas lapas, juga dengan seringnya terjadi para warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri dari lapas, membuat problematika ini semakin rumit. Lalu pembinaan diduga menjadi tidak terarah dan terkesan hanya menitik beratkan pada pelaksanaan pembinaannya saja, bukan agar tujuan dari pembinaan itu tercapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala lapas kepada bawahan-bawahannya, dan adanya faktor masalah jurang pemisah atau strata sosial dan ekonomi yang menyebabkan petugas lapas tersebut melakukan penyimpangan di lapas. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait problem lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan reorientasi tujuan pembinaan dari jurnal yang ditulis oleh Ismail Rumadan, dosen pascasarjana Universitas Jayabaya. Beliau menjelaskan terkait prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti penegak hukum untuk mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan hukum atau peraturan dengan suatu tujuan yang umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, dalam penanggulangan kejahatan politik kriminal, hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan, yaitu kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana, termasuk bidang politik hukum pidana, dan kebijakan non-penal, termasuk menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi lainnya. Lalu kedua kebijakan itu dilakukan melalui pendekatan terpadu antara politik, kriminal, dan sosial. Dan model pendekatan restoratif justice merupakan suatu model pendekatan yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak hukum untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menangani sendiri permasalahan hukumnya, terutama dalam kasus-kasus pidana yang relatif ringan, yang disarankan lebih adil, yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini, asas sederhana, terang, dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat untuk penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum adat di Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata. Dengan cara demikian, setidaknya tidak dapat mengurangi jumlah narapidana yang harus menekan dalam lembaga pemasyarakatan. Lalu
berdasarkan pembahasan yang telah diulas sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa mengesahkan KUHP 2023 atau KUHP nasional menjadi awal era baru sistem pemidanaan di Indonesia, dan tujuan pembaruan atau perubahan mendasar ada pada dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi hukum pidana secara menyeluruh dan terkodifikasi, harmonisasi antara faktor objektif dan faktor subjektif, serta keadilan restoratif bagi menjadi inti pokok dalam era baru pemidanaan. Dan KUHP nasional ini juga memuat pedoman dan tujuan pembinaan yang tidak ada sebelumnya. Era baru pemidanaan merupakan pembaruan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Lalu, pada hilir sistem peradilan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah mengadopsi pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam pembinaan dan pembimbingan. Tujuan dan pedoman pembinaan dan tujuan pemasyarakatan merupakan haluan bagi aparat penegak hukum dalam proses pemidanaan dari pra-adjudikasi hingga pos-adjudikasi. Pedoman pemidanaan menjadi ketentuan dasar yang menentukan arah dalam pembinaan dari hulu hingga hilir dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.